Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Nan's Kitchen. Kali ini kita akan memetik salah satu sayuran yang ada di kebun mini kami yang ada di depan rumah, yaitu sawi pagoda, atau ada juga yang menyebutnya tatsoi. Sawi ini memiliki daun yang hijau, batang yang putih, dan bentuknya mekar seperti bunga. Bahkan pernah saya melihat bentuknya bisa besar sekali. Cuma di sini tidak terlalu besar, nggak tahu kenapa ya. Sebenarnya ini pertama kali kami menanam jenis sawi ini karena itu tadi tertarik dengan bentuknya dan saya juga penasaran gimana rasanya. Seperti jenis sawi lainnya, sawi pagoda ini juga cukup mudah menanamnya. Hanya membutuhkan 2-3 hari untuk benihnya berkecambah. Tapi kembali lagi tergantung kualitas benih yang kita beli. Kalau misalnya sudah mendekati expired atau bahkan sudah expired, ya mungkin benih tersebut akan membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh atau bahkan tidak akan tumbuh. Nah, ini dia sawi pagodanya sudah kita panen. Nah, kali ini kita akan membuat 2 olahan dari sawi pagoda. Yang pertama adalah makanan dan yang kedua adalah minuman. Ini adalah 3 olahan yang akan kita buat hari ini. Yang pertama sawi pagoda masak bawang putih, kemudian ada jus sawi pagoda campur semangka dan juga stroberi, dan yang ketiga ini adalah pelengkapnya, yaitu lauknya. Kita akan membuat ayam tepung lada garam. Pertama, kita didihkan air terlebih dahulu, kemudian kita beri garam. Lalu kita masukkan sawi pagoda yang telah kita potong-potong tadi dan telah kita cuci bersih. Ini kita rebus sebentar saja. Kita hanya menunggu sampai airnya mendidih kembali, kemudian kita langsung angkat sawi pagodanya. Jangan lupa sesekali kita balik ya, agar matangnya lebih merata. Nah, ini dia sudah mendidih kembali, kemudian kita bisa matikan apinya dan kita langsung angkat sawi pagodanya dan kita masukkan ke dalam air es atau air dingin. Ini bertujuan untuk menjaga tekstur sawi pagoda ini agar tidak terlalu lembek atau tetap crunchy. Kemudian kita siapkan bumbunya. Di sini saya memiliki 3 siung bawang putih. Kemudian bawang putih ini kita geprek dan kemudian kita cincang. Setelah itu kita panaskan minyak, kemudian kita tumis bawang putih yang telah kita cincang tadi. Nah, ini kita tumis hingga warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan. Ini bawang putihnya kita sisakan setengahnya saja, nah setengahnya lagi kita sisihkan untuk nantinya kita pakai sebagai taburan. Kemudian kita tambahkan jahe. Nah, ini kita tumis sebentar saja. Lalu kita tambahkan saus tiram, kecap asin, kemudian tambahkan air. Lalu jangan lupa juga tambahkan gula pasir. Nah, ini saus tiramnya saya tambahkan lagi, jadi total sekitar 1 sendok makan saus tiram. Kemudian tambahkan juga lada bubuk, tambahkan juga kaldu bubuk.
Ini semua kita aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, jangan lupa koreksi rasa. Kemudian kita bisa tambahkan garam. Oh iya, kalau mau kuahnya ini lebih banyak, teman-teman bisa tambahkan lagi airnya. Ini kita tunggu hingga mendidih, kemudian setelah mendidih kita bisa tambahkan larutan maizenanya. Nah, ini kita aduk cepat. Setelah mendidih kembali seperti ini, kemudian kita bisa matikan apinya. Nah, sekarang untuk penyajiannya, kita bisa meletakkan sawi pagoda yang telah kita masak tadi di atas piring seperti ini. Kemudian kita siram dengan kuah yang telah kita buat. Nah, setelah itu kita beri taburan bawang putih goreng. Nah, ini dia sawi pagoda masak bawang putih sudah siap untuk disajikan. Tekstur sawi pagoda ini menurut saya sangat renyah dan rasanya tidak ada pahitnya sama sekali. Jadi ini adalah salah satu sayur yang saya rekomendasikan untuk teman-teman coba dimasak di rumah. Untuk masakan kedua, kita akan membuat lauknya, yaitu ayam tepung lada garam. Nah, untuk masaknya yuk langsung aja kita ke videonya. Pertama, kita potong ayam menjadi ukuran yang lebih kecil seperti ini. Di sini saya memakai ayam bagian dada, tapi kalau teman-teman mau memakai ayam bagian lain juga tidak masalah. Kemudian kita siapkan adonan basahnya. Di sini saya memakai cara singkat, yaitu dengan menggunakan tepung bumbu siap saji. Nah, ini kita pakai 3 sendok makan. Ini kita tambahkan air sekitar 6 sendok makan, kemudian kita aduk hingga rata. Ini dia sudah rata, adonannya seperti ini. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan menyiapkan adonan keringnya. Untuk adonan keringnya, saya memakai 2 sendok makan tepung bumbu siap saji, kemudian 6 sendok makan tepung terigu, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh baking powder. Ini semua kita aduk hingga rata. Untuk membuat ayam tepungnya, pertama kita celupkan ayam ke adonan basah, kemudian kita pindahkan ke adonan kering. Setelah itu kita baluri ayam dengan adonan kering ini hingga rata sambil sedikit diremas-remas. Setelah rata, kemudian kita bisa ambil dan kita hentak-hentakan sedikit seperti ini agar tepung yang tidak menempel pada ayam bisa terlepas. Nah, kemudian langsung bisa kita goreng. Ini kita goreng hingga matang, jangan lupa dibalik dan jangan sampai gosong. Setelah matang, kemudian kita bisa angkat, lalu kita siapkan bumbunya. Pertama, kita siapkan 5 siung bawang putih, kemudian bawang putih ini kita cincang. Lalu kita iris cabai rawit. Nah, ini saya memakai 8 cabai rawit. Tapi kembali lagi ke selera teman-teman, kalau mau lebih pedas bisa ditambahkan atau mau yang tidak terlalu pedas bisa dikurangi. Dan yang terakhir kita iris adalah daun bawang. Di sini saya memakai sekitar 2 batang daun bawang. Kemudian kita panaskan minyak,
kita tumis bawang putih yang telah kita cincang. Nah, jika sudah sedikit kecoklatan seperti ini, kita bisa masukkan cabai dan daun bawang. Ini kita tumis hingga cabai dan daun bawang menjadi layu dan bawang putihnya lebih kecoklatan. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita bisa masukkan gula pasir, garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Tapi mohon maaf, ini tadi lupa nggak kerekam. Lalu ini kita aduk hingga rata. Nah, setelah rata, kemudian kita bisa masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Nah, ini kita aduk hingga benar-benar rata. Setelah dirasa sudah cukup rata, kemudian kita bisa matikan api dan siap untuk disajikan. Nah, ini dia lauknya sudah siap, kemudian kita tinggal membuat minumannya. Untuk minumannya, kita akan membuat jus sawi pagoda yang telah kita petik tadi. Kita campur dengan semangka dan juga stroberi. Nah, semangka di sini gunanya adalah untuk menambah cairan dari jus ini, karena jus ini kita tidak memakai air sama sekali. Sebenarnya untuk jus sayuran saya paling suka menggunakan apel, tapi berhubung lagi nggak ada apel, jadi ya udah pakai yang ada aja. Dan juga sawi pagoda ini di jus sangat enak. Dia tidak beraroma sayur sama sekali, bahkan di sini yang berasa lebih ke semangkanya sih, karena semangkanya memang yang paling banyak ya. Ini dia jusnya sudah siap untuk disajikan. Rasanya enak, manis dari semangka dan wangi dari stroberi. Rasa sawi pagodanya tidak berasa karena memang memakainya juga tidak banyak. Nah, ini dia masakan kali ini sudah selesai dan siap untuk disajikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Nanti resepnya kita cantumkan di deskripsi box. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video-video Nan's Kitchen selanjutnya.